Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pecinta dari channel Padepokan Gaul yang selalu dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di luar negeri, di Nusantara. Semoga saja tetap diberikan kesehatan, keberkahan dan juga kewilujengan di dalam hidupnya masing-masing. Dan tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada para pemirsa yang setia selama ini menyimak, mendukung dari keberlangsungan channel Padepokan Gaul. Semoga saja dukungan yang Anda berikan kepada kami berupa kritik, saran yang membangun dan hal-hal lain itu bisa kami lebih meningkatkan dan juga lebih memotivasi kami untuk bersemangat lagi membuat konten-konten guna untuk berdakwah kepada para pemirsa semuanya. Dan tak lupa juga kami doakan kepada para pemirsa semuanya yang jikalau ada di kesempatan ini sedang mengalami sakit atau mengalami banyak hutang atau mengalami susah jodohnya, semoga saja ada sebuah solusi yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala yang nantinya bisa dilaksanakan dan membawa sebuah manfaat gitu. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya bukan hanya berdua sekarang tapi bertiga. Di mana di kesempatan edisi kali ini kami akan membuat atau membahas salah satunya tentang sedulur papat limo pancer atau yang disebut dengan koren. Dan sebenarnya koren itu hal apa dan mengapa berada di dalam jasad seorang manusia? Dan apa sih tugas dari sedulur papat limo pancer tadi? Dan semoga saja ini ada salah satu rekan jamaah dari kami tim Padepokan Gaul yang memang belum diislamkan korennya atau sedulur papat limo pancernya dan akan kita islamkan. Dan sebelumnya saya izin mewawancarai sedikit untuk informasi tambahan. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini? Bapak Ngadi. Bapak Ngadi. Iya. Gak usah grogi ya Pak. Iya, Tenang aja, ini edisi tenang, kalem, nyaman Iya. pokoknya. iya. Bapak Ngadi tinggalnya di mana? Di Desa Regaloh, Telogowungu, Pati. Pati. Oh Pati. Iya. Oke. Pak Ngadi dulunya pernah melakukan hal-hal misalnya mengamalkan amalan-amalan tertentu ataupun melakukan tirakat-tirakat ya? Iya, Iya. iya tirakat. Yang Sedikit pertama itu sholawat mujiat. Hmm, Itu untuk kekebalan. yang Dan untuk sholawatnya tadi nggak usah disebut ya. Iya. Sholawat ini gitu. Iya, sholawat mujiat dan naria. Itu aja. Iya. Terus ada hal lain nggak dulunya? Iya, yang terakhir itu Pramono Sejati, Kejawen. Oh iya iya iya. Dan ini mohon izin kita mengislamkan korennya ya. Iya, bisa. Dan semoga saja nanti setelah diselamatkan pun semakin tekun amaliyahnya. Amin. Dan gangguannya pun sedikit berkurang gitu ya Pak. Amin. Oke. Terima kasih Pak. Siapa tadi Pak? Ngadi. Pak Ngadi. Dan gini pemirsa, sebenarnya dampak dari koren jika masih fasik atau belum muslim ada tidak sih di dalam jasad kita sebagai manusia begitu. Dan di kesempatan kali ini semoga saja terbuka lebar panjang ceritanya, rentetan alurnya dan bisa diambil hikmah-hikmahnya kita sebagai seorang manusia. Dan kebetulan saya masih edisi ini ditemani kawan saya pengantin baru Mas Amit. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah Mas Tipis sehat. Oh, sehat. Alhamdulillah baik. Permancingan aman ini. Alhamdulillah aman. saya kok teringat jenengan terus ini akhir-akhir ini. Semoga cepat menyusul. Amin. Saya mengamin dengan keras. Amin begitu ya. Intinya saya teringat apa yang selama inilah sedang Anda lakukan di akhir-akhir ini mungkin. Oke. Terima kasih Mas. Ya udah pemirsa, cukup itu saja mempersingkat durasi waktu. Kami mohon izin, mohon doanya semoga diberikan kelancaran dan membawa sebuah manfaat. Amin. Amin. Agak kesini dikit Pak ya. Nanti nggak usah grogi,
Bu, saya diko aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar masnya gaib tidak berdampak apapun ke dalam jasad mediator ini. Yang masuk benar-benar asli, penyusup yang mengaku-ngaku tidak bisa masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semua jin korin dari Pak Ngadi yang ada di samping saya ini yang ditawan seluruhnya. Putus semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan jin koren yang asli, yang terkuat salah satunya dari dalam jasad Pak Ngadi yang saya tunjuk ini yang asli. Tarik tangan. Alam. Kenapa Anda ini kok lemah sekali sepertinya? Seperti yang saya lihat ini. Saya kesakitan. Loh, Anda sakit? Anda ini golongan apa yang hadir? Tolong disampaikan dulu, nanti otomatis akan disembuhkan. Saya jin pendamping. Asli? Ya, Oh. saya asli. Anda jin pendamping yang asli. Memangnya jin pendampingnya Pak Ngadi ini kemana semuanya, dan apakah seperti halnya seperti Anda ini sekarang ini? Tidak semuanya, tetapi banyak yang sakit. Dibelenggu dari golongan iblis. Oh gitu, ya sudah kamu. Diikat golongan iblis. Karena dari kelakuan yang saya dampingi. Jadi gitu, ya sudah otomatis langsung sembuh ini. Oh Allah. Semakin sembuh, langsung diobati dari Saripati. Oh Allah, masuk seluruhnya Saripati itu semakin kuat, semakin sehat. Shallallahu alaihi Muhammad. Terima kasih. Ya sama-sama. Ada jin korin atau sedulur papat limo pancer. Benar kalau dijawab. Oke. Sedulur papat limo pancer. Udah makan belum? Pendamping. Saya belum. Belum makan. Oh, ini tak kasih makanan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan yang diizinkan bagi goib ini ya, diizinkan tidak mudah burung dalam jasad mediator. Dinikmati dulu sambil nanti kita berbicara. Leher saya masih diikat. Semua ikatan di lehermu itu semua itu langsung terputus dengan pedang. Berarti dengan saya putus semua total. Ikatan perjanjian dari iblis pun seluruhnya terbebas dari kamu dan jasad. Terima kasih. Leher saya terbebas dari golongan. Semakin kuat, semakin sehat. Tubuh saya semakin membaik. Lebih baik daripada tadi. Oh iya. Walaupun masih ada yang sakit. Total, semuanya disembuhkan total. Mas, tolong kipasnya dikencengin sedikit, Mas. Sambil dinikmati sama rokok ya. Silakan. Oke. Terima kasih sudah dibebaskan. Ya, sama-sama. Saya ingin masuk Islam. Oh, ingin Islam. Oke. Ya, nanti. Sebelumnya, Anda tadi saat hadir pertama kali ke sini itu dalam posisi kesakitan. Dan yang ingin saya tanyakan lebih dahulu sebelum menanyakan sakit yang Anda alami. Sebenarnya di dalam jasad seorang manusia itu semua manusia memiliki semua jin korin atau pendamping atau sedulur papat lima pancer tadi semua memiliki atau tidak sih semua manusia? Semua manusia memiliki, tetapi banyak yang tidak mengetahui. Terus? Lebih khususnya sedulur papat lima pancer atau jin pendamping itu banyak diketahui orang Jawa saja. Jadi gitu. Sebenarnya sejatinya semua manusia memiliki ya. Jelas seperti yang Anda sampaikan itu. Sambil dinikmati dulu biar nyaman. Lalu begini. Dan Anda menyampaikan kepada saya bahwasanya itu Anda belum muslim dan ingin dimuslimkan. Posisinya seperti itu kan. Dan tadi kembali ke sakit Anda. Mengapa kalau Anda sebagai jin korin atau sedulur papat lima pancer di dalam tubuh seorang manusia, padahal manusianya Bapak Ngadi ini sehat, secara jasad ini sehat loh, terlihat Mas, bapaknya sehat. Kok Anda merasakan kesakitan itu bermula dari mana? Tolong disampaikan. Berbeda.
manusia dengan saya. Heeh. Saya ini golongan goib. Sebagai jin pendamping. Sejak dia ditiupkan rohnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan Bapak itu selama hidupnya. Dari situlah awal mula saya dibelenggu dari golongan iblis. Untuk lebih menjerumuskan manusia yang saya dampingi ke lubang dari golongan iblis. Dari situlah saya diikat. Dan efek bagi manusia yang saya dampingi, pasti dari golongan kami jika sudah dibelenggu dari golongan iblis. Pasti dari golongan kami diarahkan, entah itu membisik-bisiki, ataupun mengarahkan langsung secara jasad manusia yang saya dampingi untuk masuk ke lubang jalur iblis. Jadi begitu. Oke. Dan dari golongan kami, pasti jika sudah dibelenggu, sudah diikat dari golongan iblis, pasti tubuh kami akan tersakiti. Karena setiap hari, jika kami tidak melaksanakan perintah dari golongan iblis dengan suruhannya, pasti dari golongan kami akan dicambuk, akan ditombak, bahkan paling kecil dari golongan kami akan ditekik dari ribuan golongan iblis, ataupun dari golongan siluman, dari golongan jin yang ada di dalam jasad Bapak itu, yang sudah bergabung menjadi pasukannya iblis. Jadi begitu. Berhubung dari Bapak ini, sebelum Bapak ini mengamalkan amalia yang bersanad, yaitu dari beliau penguasa alam gaib Sang Yang Busanima, jin korin yang semula 7 itu sudah ditawan 4. Dan semenjak Bapak itu mengamalkan amalia yang bersanad dari beliau, banyak jin korin yang ditawan iblis tiba-tiba kembali pada tubuhnya. Alhamdulillah. Tapi hanya satu saja. Gitu. Yang 3, karena dari belenggu iblis semakin kuat, semakin kencang, tidak bisa lepas. Jadi begitu ternyata. Mbah Korin, sambil sini makan, boleh biar lebih sehat lagi panjenengan. Dan dari golongan kami yang ditawan dari golongan iblis, maupun yang tidak ditawan, yang belum, lebih tepatnya, itu tidak pernah makan. Tidak pernah mendapatkan jatah makanan. Tetapi dari golongan kami, siksaan demi siksaan tiap hari. Jadi itu yang Anda dapatkan selama ini. Saat menemani jasad Bapak Ngadi, yang ternyata Anda ini masih posisi keadaan fasik, begitu kan? Terus yang saya tanyakan, boleh ya saya bertanya lagi? Silakan. Mbak Korin, sebenarnya Anda kan Korin, pasti tahu tugas dari Allah mengapa manusia diciptakan itu diberikan pendamping yang namanya Korin. Tugas dari Korin itu sebenarnya apa? Tolong disampaikan. Tugas yang paling utama dari jin korin yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dari seseorang sudah ditiupkan roh di dalam kandungan, tugas yang paling inti, yang paling utama dari golongan kami adalah mengarahkan jika nantinya orang itu lahir, mengarahkan dalam hal kebaikan, menuju kepada Allah, menuju kepada Tuhannya, Sang Pencipta. Di mana jika dari golongan kami, tugas yang kami emban untuk mengarahkan kebaikan. Kebaikan-kebaikan itulah yang nantinya bisa menuntun dari seseorang untuk bertemu dari seseorang. Di mana seseorang itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tugasnya. Tugas inti dari jin korin mengapa diturunkan oleh Allah berbarengan dengan manusianya untuk mendampingi itu sebagai tadi yang menyampaikan sebagai pengingat dari manusianya untuk membantu mengarahkan ke hal-hal kebaikan gitu. Di mana kebaikan tadinya itu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oke, jadi jelas di situ konteksnya. Tetapi di dalam kehidupan manusia itu kan banyak berbagai macam apa yang telah dilakukan. Disitulah yang utama menjadi tugas dari jin korin. Itu banyak yang berbanding terbalik dengan tugas sebelumnya. Oh, jadi ada tugas yang berbalik. Karena dari belenggu-belenggu iblis itulah tugas utama itu menjadi berubah. Oke, ya sambil dinikmati dulu, Mbah Korin. Ngomong-ngomong, Anda jin korin, pendamping manusia, apakah namanya juga sama? Misalnya nama saya Bagus. Jin korin saya apakah Bagus juga namanya? Sebenarnya jin korin itu ada 7. Yang menyerupai namanya. Dari seseorang yang didampingi itu ada. Tetapi yang tidak mempunyai nama juga ada. Dan dari wajah-wajahnya, itu juga yang ada yang sama. Ada juga yang berbeda. Ada yang tidak sama. Semuanya sama. Ada yang sama dan ada yang berbeda. Oke. Karena dari jin pendamping itu kan bertugas di bagian tubuh yang berbeda-beda. Bukan menjadi satu, berkumpul menjadi satu, tidak. Oke. Jelas di sini. Sambil dinikmati, santai aja ya. Gimana suasana di sini yang kamu rasakan sekarang ini? Sejuk sekali. Saya merasa nyaman di sini. Nyaman. Melihat saya itu nyaman enggak ini ngobrol sama saya? Iya, cukup nyaman. Cukup nyaman. Ganteng enggak saya ini? Cukup tampan di dunia manusia. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga saja. Saya golongan goib berkata seperti itu. Bukan hanya melihat sisi jasad kamu saja, tetapi apa yang ada di dalam kamu. Dari golongan kami juga bisa melihat. Itu komandan saya, bapak saya itu isinya apa? Itu ganteng nggak itu? Itu menakutkan bagi orang-orang. Banyak versinya. Menakutkan nggak itu? Menakutkan. Siapa dulu yang melihat dan siapa dulu yang diajak untuk berbicara. Lah orang-orang kalau datang itu dilihat itu pasti takut loh. Itu karena di dalam tubuh bapak itu ada golongan yang menyeramkan. Dan ada golongan yang sangat gagah sekali. Sangat gagah, kuat. Yang dimana golongan itu jika ada ataupun bertemu dengan orang lain, itu pasti hawa dari golongan yang ada dalam tubuhnya bapak itu ingin berkelahi. Jadi gitu ternyata. Dan goib itu sangat berpengaruh sekali kepada jasad manusia ya? Iya, sangat berpengaruh. Apabila tadi kayak jasad saya banyak banyak goib yang baik-baik misalnya, berarti saya otomatis nanti akan perbuatannya itu tak jauh dari goib dalam tubuh saya. Iya. Termasuk bapak saya tadi gagah besar-besar. Ya dia kan gagah besar gitu. Benar sekali. Seakan menyeramkan ya. Golongan goib yang sudah masuk dalam jasad manusia. Itu pasti secara jasad manusia apa yang dilakukan. Itu pasti yang ada di dalamnya sangat berpengaruh sekali. Jika di dalam tubuh manusia banyak golongan iblis. Yang dimana persifatan iblis sudah banyak yang mengetahui. Pasti jasad manusianya juga kelakuannya seperti iblis. Entah itu dengan perkataannya ataupun perbuatannya langsung. Ya, oke. Sambil diminum, Mbah Korin. Terus begini, posisi Korin atau jin pendamping atau sedulur papat limo pancer yang diberikan oleh Allah untuk mendampingi seorang manusia itu bermula awal mulanya itu dia otomatis sudah muslim atau masih fasik atau memiliki keyakinan lain, tolong disambung. Mempunyai keyakinan lain. Terus itu sebelum baginda Rasulullah SAW. Tetapi setelah kedatangannya beliau, banyak dari golongan yang ada dimuslimkan, kemudian mengikuti syariat maupun hakikat yang benar. Ada juga yang masih mengikuti ajaran terdahulu, ataupun yang masih fasik juga ada. Berbagai versi itu ada.
Dan posisi sekarang ini yang Anda ketahui, yang Anda jumpai di setiap jasad seorang manusia. Rata-rata korin itu saat manusia belum tahu itu masih fasik berarti. Benar sekali. Banyak yang masih fasik. Oke. Dan banyak yang tidak mengetahui bahwa korin itu bisa diislamkan. Oh, banyak yang Itu tidak sudah mengetahui. sangat jauh jika orang itu sudah bisa berpikir bahwa korin itu bisa islamkan. Orang berpikir bahwa manusia mempunyai korin saja, itu sudah untung. Oh gitu toh ternyata. Terus begini, yang ingin saya tanyakan lagi sambil dinikmati, nggak usah tegang, lihat saya nyantai. Yang saya tanyakan lagi begini, di saat korin atau sedulur papat lima pancar tadi masih fasik di dalam jasad manusia, pengaruh apa yang akan dibawa dan berdampak kepada manusia yang diikutinya? Banyak. Jika golongan seperti kami, jin korin ataupun sedulur papat lima pancar di dalam tubuh manusia, itu masih keadaan fasik. Pengaruh-pengaruh yang akan didapatkan orang yang didampingi itu pasti lebih mengarah keburukan. Karena dari golongan kami, walaupun dari dahulu kala diajarkan untuk mengarahkan kebaikan, tetapi dari golongan kami itu banyak yang tidak mengetahui cara untuk berbuat kebaikan itu bagaimana. Dari situlah golongan iblis yang menyusup ataupun golongan-golongan yang masuk melalui leluhur-leluhur manusia. Dari situlah, dari golongan itulah yang membelenggu golongan kami. Oh, jadi gitu ternyata. Oke. Lah, sambil dinikmati, lebih santai aja ya, Mbak Korin. Lantas, jika manusia itu tidak tahu menahu tentang jin korin atau sedulur papat lima pancernya, di saat manusia nanti sudah berpindah di alam lain, apakah bisa berpengaruh nggak kepada kehidupan manusia? Entah itu nantinya korin atau sedulur papat lima pancernya bisa gentayangan ataupun menakut-nakuti orang? Iya. Oh, bisa seperti itu. Dan yang saya lihat dari yang gentayangan yang dikatakan manusia, bahwa orang yang sudah meninggal, kemudian yang gentayangan itu dikatakan bahwa orang meninggal itu gentayangan. Sebenarnya itu adalah korinnya. Karena dari belenggu golongan iblis itulah yang bisa dari golongan korin itu bisa gentayangan. Jika sudah gentayangan, pasti dari golongan iblis juga tidak akan tinggal diam. Golongan korin yang gentayangan pasti akan disuruh bekerja untuk menakut-nakuti, mengambil ketakutan di tubuh manusia, kemudian disetorkan golongan iblis, ataupun bisa mengajak manusia ke lebih kesesatan. Jadi begitu. Oke, ya. Nah, terus berarti sekarang ini sambil dinikmati, saya sambil berbicara ya, boleh ya? Betapa pentingnya sekarang seorang manusia jika sudah mungkin kalau manusia itu memiliki keyakinan sama seperti kami ini, berarti pentingnya itu korin tuh dimuslimkan atau tidak sejatinya? Diislamkan dan dimuslimkan seorang muslim. Itu yang paling tepat. Itu yang harus dilakukan. Oke, terus begini, kadang kalanya setiap manusia itu kan ya meminta bantuan kepada siapapun, itu kan hak manusianya. Tapi di sini yang ingin saya tanyakan, apakah tiap manusia yang dimana notabene dia itu memiliki sebuah kemampuan, baik itu keilmuan ataupun kemampuan lain di luar akal batas manusia, apakah dia juga mampu mengislamkan dari jin korin seorang manusia yang meminta bantuan kepada dia? Yang saya lihat tidak ada. Tidak ada. Kok bisa begitu? Banyak yang saya lihat bahwa manusia-manusia yang mengetahui, terutama di Jawa ini, yang mengetahui sedulur papat lima pancar,
itu malah justru mereka itu menyuguhkan makanan. Meminta di dalam mereka yang menyerahkan makanan ataupun sesajen itu agar sedulur papat lima pancernya itu entah itu bisa membantu ataupun bisa menjaga. Justru itu tambah membelenggu dari golongan Korin. Oh, jadi kalau manusia melakukan perbuatan seperti yang Anda sampaikan ini, otomatis jin Korinnya tambah dibelenggu dari golongan iblis. Ya. Lebih kuat. Tidak pernah saya melihat orang-orang sakti bisa memuslimkan golongan Korin ataupun seluruh papat lima pancer. Dan tidak ada yang menyadarinya. Sebentar. Begini ya, tolong dilihat ini yang saya bayangkan ya. Nih, sosok ini. Perempuan ini. Ya. Terus ini yang di kiri. Laki-laki ini. Seperti layaknya mungkin dianggap seperti kami. Apa mereka tidak memiliki kemampuan bisa mengislamkan juga? Tidak. Nah terus kalau dia melakukan hal misalnya memuslimkan sebuah Korin, berarti kalau begitu itu sebuah tipuan atau bagaimana? Semuanya. Kok bisa begitu? Di dalam tubuhnya yang membantu itu golongan iblis yang sudah bertanduk banyak. Astagfirullahaladzim. Yang seolah-olah iblis itu bisa membimbing cara jasad manusia menyerupai seperti kalian ini. Dipandang manusia banyak itu seperti kalian ini. Oh, jadi begitu. Oke. Terus sekarang posisi Anda kan sudah hadir di sini. Anda bagian apa, Korin? Dan orang untuk memuslimkan golongan Korin itu bukan sembarangan orang. Orang yang bisa memuslimkan itu juga harus mempunyai amalan yang bersama. Oh, itu kuncinya. Jika amalan yang dia jalankan tidak tersambung, terputus di tengah jalan, itu pasti dari golongan iblis yang menyusul. Oh, gitu ternyata. Oke. Dan kadang kalanya manusia kadang kan menganggap bahwasanya yang dia lakukan itu sudah sesuai dan benar kan begitu. Ya. Tapi ternyata wallahu alam hasilnya kan. Oke. Ada, saya menanyakan ini kepada Anda. Anda itu Korin di bagian apa? Tolong disampaikan. Saya di aliran darahnya. Aliran darah. Di aliran darah manusia. Berarti kalau Anda sebagai Korin di aliran darah, kalau manusia sakit, kadang kalanya itu kan mudah sekali ataupun bisa cepat pulihnya. Apakah Anda juga yang bekerja di posisi itu? Ya. Jika saya sudah dibelenggu golongan iblis, pasti saluran-saluran darahnya, entah itu jika kemasukan racun ataupun kemasukan golongan-golongan yang hitam, pasti dari golongan kami juga ikut kesakitan. Tidak bisa membantu. Sering sakit kemarin Pak. Bapaknya juga sering sakit ini menyampaikan. Dan kalau manusia berbuat banyak, entah itu lelaku, entah itu sebuah perbuatan amalan-amalan lah atau hal-hal lain yang dimana ternyata versinya itu banyak dari golongan iblis seperti yang kamu sampaikan, itu berarti iblis yang berasal dari luar tubuh manusia gitu dan menyusup semuanya. Apapun amalan yang dibaca, entah itu dari seseorang yang dikatakan orang itu adalah orang terkenal ataupun orang yang agamanya sudah kuat, tetapi amalan yang dia kasih ataupun yang dia baca tidak ada yang menyambungkan, tidak bersama, itu sama saja amalan itu pasti tercipta golongan iblis yang masuk. Dari amalan-amalan itulah jika golongan iblis sudah masuk dalam jasad manusia, golongan kami juga ikut terbelenggu semakin kencang dan semakin erat. Oke, terima kasih banyak sudah disampaikan panjang lebar seperti itu tentang jin Korin atau sedulur papat lima pancer. Ini kawan-kawanmu, tolong dilihat ya, itu posisinya masih banyak dibelenggu atau udah ada yang dilepas? 31 yang masih dibelenggu. Bismillahirrahmanirrahim. Jin Korin yang tertawan dari iblis dalam di luar jasad Pak Ngadi yang saya tunjuk ini, yang masih tertawan seluruh tawanan, ikatannya terputus total. Putus semuanya rantai-rantai ikatan tawanan itu.
kembali mengisi jasadnya utuh, kuat, ya luka langsung sembuh. Sudah semua? Sudah. Ya sudah, persiapan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jin korin seluruhnya dari jasad Bapak Ngadi yang saya tunjuk ini, semuanya ketarik seluruhnya. Semuanya. Ada luka enggak ini? Sini. Yang luka otomatis langsung sembuh. Allah. Iya. Itu luka gara-gara ditawan iblis dari perbuatan Pak Ngaji tadi. Iya, sering ditombak. Itu semua sembuh Tadinya total. yang di kepala juga terluka. Muhammad. Sudah sembuh. Muhammad. Ikuti kata-kata saya ya, Islam ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah Rabbi. Astagfirullah Rabbi. Min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa lawat ini masuk di dalam Allah. Semakin jelas, semakin terang, semakin dalam, sejuk, damai dirasakan Islam, iman. Jika dia berdusta, berkhianat, murtad, langsung meledak, dilempar semuanya. Semua syariat Islam semuanya masuk. Allah. Setelah seluruh amaliyah, seluruh ilmunya lengkap masuk. Semakin sehat, fresh, seluruhnya sembuh total, semakin kuat powernya. Kuatannya, senjatanya diupgrade. Ada iblis tersebut. Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Sebelum kamu pergi kembali keluar tubuhnya Bapak Ngadi, tolong sampaikan pesan bagi Bapak Ngadi maupun kami sebagai seorang manusia yang harus kami lakukan. Pesan saya hanya sedikit saja kepada Bapak Ngadi. Apapun yang kamu pelajari pada zaman terdahulu, semuanya tinggalkan. Yang menurut kamu baik, itu belum tentu kebaikannya. Dan alhamdulillah, sedikit banyaknya kamu sudah diberi pemahaman untuk ikut amalia yang benar, amalia yang bersanad. Ada guru pembimbing yang jelas sampai ke Rasulullah. Pesan saya, apapun yang terjadi, tetap laksanakan amaliyahmu. Jangan pernah goyah dengan kata-kata manusia-manusia di luaran sana, ataupun manusia yang kamu lihat. Jalankan dan tetap semangat. Dan jangan lupa, apapun keadaan kamu, tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir selalu. Itu saja. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Korea jadi balas semuanya. Ya sudah, nanti kamu sebelum diangkat oleh Allah diberikan kedudukan oleh Allah karena perbuatanmu, nanti kamu bertugas berjuang dahulu di luar tubuhnya Pak Ngadi ya. Ya, saya memahaminya. Laksanakan apa yang harus kamu laksanakan. Ingatkan sesuai prosedurnya dari jasad Pak Ngadi untuk berbuat seperti apa dan pengaruhi fisik yang baik-baik ya. Ya sudah, monggo Anda kembali semuanya ya. Terima kasih sudah mengislamkan kami. Ya, sama-sama. Saya izin keluar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, lebih sehat, nyaman. Pun sehat lah. Sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Sehat dulu. Alhamdulillah pemirsa, alhamdulillah Pak Ngadi. Begitulah adanya ternyata tentang seluk beluk sedulur papat limo pancer, pentingnya sekali bagi kita kaum atau para manusia yang sudah memiliki keyakinan muslim untuk berbuat seperti apa tentang jin korin tadi. Dan semoga saja di kesempatan ini kita sebagai manusia pun bisa mengambil hikmah-hikmah tentang korin yang selama ini ataupun tentang sedulur papat lima pancer
yang hanya diketahui sebatas lisan, dan kita pun semoga saja diberikan pemahaman untuk melaksanakannya dengan cara yang seksama. Dan apabila ini ada sebuah kekurangan, kesalahan, kami sebagai manusia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebenaran, kebaikan, itu pun bukan dari kami, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.